Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas masih mengenai Kingdom Fungi untuk kelompok Basidiomycota ya, kelasnya Basidiomycota. Nah, kita lihat di sini, kita lihat ciri-ciri dari Basidiomycota itu adalah dia merupakan fungi yang berukuran besar ya, makroskopis, sehingga kita tidak perlu alat bantu untuk mengamati Basidiomycota. Nah, kemudian bentuk seperti payung ya, seperti ini ada bagian yang atas atau kepalanya seperti payung dan memiliki warna itu yang biasanya bermacam-macam ya. Dan kemudian sesuai dengan namanya Basidiomycota, dia punya badan buah yang disebut basidiokarp ya, tubuh buah atau badan buah. Dan nanti basidiokarp ini sebenarnya tersusun dari hifa yang bersekat, di mana nanti tiap sekatnya memiliki satu inti ya. Dan Basidiomycota melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Aseksual dengan cara nanti membentuk spora conidiaspora atau conidia, sementara spora seksual berupa basidiospora ya. Nah, kita lanjut. Kita lihat cara hidup dari Basidiomycota. Nah, cara hidupnya sebenarnya sama seperti fungi pada umumnya. Pertama adalah saprofit, dia bisa hidup di tanah atau di sampah atau di kayu atau pohon, yang jelas kaya akan bahan-bahan makanan ya, sisa-sisa makhluk hidup. Selain itu juga ada yang berperan sebagai parasit. Dia mendapatkan makanan atau cara hidupnya sebagai parasit pada tanaman. Kemudian ada juga yang bersimbiosis. Mutualisme nanti akan membentuk, nanti dengan akar tumbuhan membentuk mikoriza atau nanti lumut kerak ya, atau lichenes. Kelompok Basidiomycota dan Ascomycota adalah kelompok fungi yang nanti akan bersimbiosis mutualisme membentuk lumut kerak atau lichen. Nah, sekarang kita lihat mengenai struktur tubuhnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tadi berbentuk seperti payung. Nah, ternyata ada bagian yang disebut dengan tudung. Nah, seperti payung ini. Kemudian ada tangkai, ini ya, ini tangkai. Di bawah tudung dan ada lamela. Di bawah tudung dan dia berbentuk lembaran ya, seperti ini. Ini lembarannya. Nih. Kemudian ada bagian cincin atau anulus, dia melingkari batang berbentuk cincin. Ini, oke, sudah ada gambarnya. Nah, ini untuk bagian yang utama dari Basidiomycota, struktur tubuhnya. Oke, sekarang kita lihat mengenai daur hidup dan reproduksinya ya. Kita lihat di sini bahwa kita lihat ada hifa yang dianggap di sini hifa negatif atau betina ya, yang positif ini dianggap yang jantan. Kemudian hifa ini nanti, oke, sebenarnya tersusun dari yang membentuknya adalah basidiospora ya. Kalau kita mundur ke belakang, ini sporanya dia mulai berkecambah membentuk hifa. Oke, hifanya nanti ada hifa positif, hifa negatif. Kemudian ya, ini tadi jantan, betina akan bertemu. Oke, kemudian yang terjadilah plasmogami. Apa itu plasmogami? Ini nanti intinya akan berpindah ya. Kita lihat di sini. Jadi dalam satu hifa ini menjadi ada dua inti. Tapi intinya ini masing-masing adalah haploid. Oke, disebut dengan hifa dikaryotik. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada dua inti, intinya berpasangan. Satu yang tadi dianggap misalnya yang negatif, satu yang positif. Nah, ini kan masing-masing N, masing-masing N. Nah, ini yang disebut dengan dikaryotik ya. Dikaryotik tadi. Oke, dari satu inti tetap menjadi berpasangan, masing-masing tetap masih bersifat N dan disebut dengan hifa dikaryotik yang memiliki dua inti.
Nah, selanjutnya di sini miselium, hifa ini akan membentuk miselium ya, bertumbuh lebih lanjut. Oke, kita lihat. Oke. Hifa akan terus berkembang membentuk miselium. Jadi miselium ini juga masih belum bersifat 2N ya, masih N tambah N. Oke, dikaryotik. Yang kemudian hifa ini nanti akan membentuk basidiokap, masih dikaryotik ya. Oke, basidiokap yang nanti basidiokap ini akan menghasilkan basidium atau badan buahnya nanti menghasilkan di sana juga spora ya, basidiospora. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat basidia atau basidium dikaryotik ini akan mengalami penyatuan inti. Kan tadi intinya masih 2 ya. Kita lihat ini 1 2 dari atas tadi. Nah, sehingga menjadi hanya 1 inti ini ya. Nah, penyatuan inti itu yang disebut dengan kariogami. 2 inti menjadi 1. Oke, kemudian kalau yang ini sudah menjadi 2N adik-adik ya, diploid. Diploid ini 2N. Oke. Nah, kita tahu tadi spora itu bersifat N, makanya dia harus mengalami dulu meiosis, oke. Setelah terjadi kariogami, kemudian akan mengalami meiosis sehingga nanti dihasilkan 4 spora yang N, haploid ya. Tadi oke. Sehingga hasil dari sini ini oke. Intinya sudah bersifat haploid atau N. Oke, dan di ujung-ujungnya nah, kemudian nanti ya selanjutnya sama seperti langkah awal tadi ya, spora atau basidiosporanya mulai berkembang, berkecambah, membentuk hifa, jantan atau dan betina, kemudian terjadi plasmogami, membentuk miselium dan sebagainya. Oke ya. Ini untuk reproduksi secara seksual. Secara aseksual tentu saja dengan membentuk konidia. Konidia spora tetap yang kemudian nanti berkecambah jika berada pada lingkungan yang baik ya, yang dia memiliki makanan. Kemudian ya baru berkecambah membentuk kembali basidiomycota yang utuh nantinya ya, yang kemudian nanti akan selanjutnya bisa berkecambah kembali. Jadi ya reproduksi intinya dengan membentuk konidia, berkecambah, menghasilkan spora kembali, dan seterusnya. Itu untuk reproduksi aseksual dan seksualnya. Sekarang kita lihat peranannya. Bagaimana peranan dari Basidiomycota? Oke, yang pertama kita lihat sebagai bahan makanan itu ada jamur merang, di mana jamur ini hidup di tempat yang lembab, seperti ini bentuknya ya. Kemudian jamur kuping juga sebagai bahan makanan yang hidup pada saprofit pada kayu yang sudah lapuk ya, seperti ini. Jamur kuping bentuknya dianggap seperti telinga, Auricularia polytricha. Kemudian ada jamur tiram. Nah, pada serbuk gergaji biasanya istilahnya dia ditanam dibudidayakan ya. Kemudian ada jamur shiitake, ini pada batang kayu. Ini juga untuk dimakan. Kemudian ada Ganoderma aplantrum, ini merugikan ya. Dia menyebabkan akar dan batang itu bisa membusuk pada perkebunan kelapa sawit. Tapi ada juga yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Jadi salah satunya dia bisa berperan sebagai bisa merugikan karena beracun, merusak tadi akar batang pada perkebunan, tapi dia juga bermanfaat, bisa sebagai obat ya. Nah, peranan yang lainnya ada Amanita caesaria, ini bisa dimakan, tidak beracun, tetapi ada juga yang beracun, Amanita verna. Jadi bentuk seperti ini bisa dimakan, yang ini malah beracun ya adik-adik. Kemudian Exobasidium vexan ini parasit pada tanaman teh, seperti ini, berarti dia merugikan. Nah, itu tadi peranan dari Basidiomycota. Oh ya, ada satu lagi peranannya nanti Basidiomycota juga bisa berperan untuk membentuk lumut kerak ya adik-adik. Jadi lumut kerak ini adalah bentuk simbiosis nanti yang dia akan bersama dengan alga
atau cyanobacter nanti membentuk simbiosis mutualisme lumut kerang ini yang bisa berperan sebagai organisme perintis ini ya, organisme perintis. Dan ini sangat menguntungkan karena dengan adanya organisme perintis, hewan atau tumbuhan lainnya bisa hidup di sana. Berarti dari yang tadinya tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Nah, cukup sekian materi kita mengenai Basidiomycota. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Sampai bertemu pada materi selanjutnya adik-adik. Salam.